Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan share ini khusus bagi pemula, yaitu tentang dasar-dasar Google Sheet. Jadi Google Sheet itu adalah merupakan salah satu layanan dari Google yang bekerja secara online, yang fungsinya adalah seperti di Microsoft Excel itu ya teman-teman ya. Jadi untuk pengolahan angka ya. Nanti lembar kerjanya berupa tabel-tabel teman-teman. Nah, untuk memulai Google Sheet tersebut, maka nanti caranya banyak sekali teman-teman. Nah, di sini agar teman-teman tidak bingung memulainya, maka saya mengawalinya dari halaman Google saja ya teman-teman ya. Jadi silakan halaman Google-nya dibuka teman-teman. Setelah itu silakan teman-teman menuju ke yang titik 9 yang ada di kanan atas itu ya. Ini teman-teman ya. Itu silakan diklik ya. Seperti ini ya. Saya klik. Setelah itu kita cari teman-teman ya. Di sini adalah semua layanan Google. Kita cari yang namanya Sheet. Nah, ke bawah kita cari, dan ini teman-teman ya. Ini adalah layanan Google Sheet-nya. Ini kita klik, kita buka ya. Nah, kemudian kalau muncul layar seperti ini, kita mulai dari yang blank spreadsheet ini teman-teman ya. Jadi kita klik tanda plusnya, kita memulai dari halaman yang kosong. Nah, seperti ini. Saya klik, dan inilah layar pengetikan daripada Google Sheet teman-teman. Nah, pada saat kita memulai membuka halaman Google Sheet, ya, maaf ini kalau muncul layar seperti ini sementara kita close ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Setelah itu, teman-teman, pada saat kita baru membuka halaman Google Sheet, kita belum mempunyai nama filenya teman-teman. Jadi di sini teman-teman, ini belum ada nama filenya, atau di sini masih tertulis untitled spreadsheet ya. Nah, untuk itu teman-teman, biar teman-teman bisa mengenali data yang teman-teman ketik, maka silakan ini diberi nama dulu ya filenya ya. Jadi silakan, caranya adalah ini kita klik sekali, klik. Nah, seperti itu. Kemudian silakan nulis misalkan materi 1 misalnya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Kemudian setelah itu silakan di enter. Nah, jadi nama filenya sudah ada, yaitu materi 1. Lalu yang kedua yang perlu diperhatikan teman-teman, setelah yang pertama tadi kita menentukan atau menulis nama filenya, yang kedua adalah teknik penyimpanannya. Bahwasanya Google Sheet ini adalah menyimpan data secara otomatis teman-teman. Jadi secara otomatis setiap teman-teman mengentry data, atau misalkan teman-teman biarkan saja, nanti halaman ini akan disimpan secara otomatis. Jadi teman-teman tidak usah klik file, save dan sebagainya ya. Jadi tidak ada menu untuk menyimpannya ya. Yang ada adalah penyimpanannya secara otomatis, secara online. Nah, kemudian setelah kita tahu tentang teknik penyimpanannya, sekarang kita bahas tentang bentuk layar pengetikannya. Ini teman-teman ya, layar pengetikannya berupa kotak-kotak teman-teman ya, yang mana di kotak-kotak ini ada yang dari atas ke bawah seperti ini namanya adalah kolom. Nah, kolom itu ditandai dengan huruf A teman-teman ya, diberi nama ya. Jadi misalkan kalau saya klik huruf A-nya ini, berarti ini adalah kolom A. Kalau saya klik huruf B, berarti ini adalah kolom B. Saya klik huruf C, berarti ini yang ke bawah ini adalah kolom C. Nah, yang ditampilkan di Google Sheet itu sebanyak, ini kita geser ke kanan teman-teman, sampai kolom Z teman-teman ya. Jadi ditampilkan hanya sampai kolom Z. Namun teman-teman nanti bisa menambahkan ya, lebih banyak lagi ya. Untuk menambahkan jumlah kolomnya kita bahas di video yang lain teman-teman ya.
biar ini tidak terlalu panjang durasinya. Kemudian setelah kita tahu ini namanya kolom, sekarang yang kotak dari kiri ke kanan, ini namanya baris. Nah, baris itu ditandai dengan nomor, teman-teman. Kalau kita klik nomor 2, berarti ini adalah baris kedua. Saya klik nomor 5, ini adalah baris kelima, dan seterusnya. Sama seperti jumlah kolom, jumlah baris pun di sini dibatasi, yang ditampilkan hanya sampai 1000, teman-teman, ya. Untuk menambahkan yang lebih banyak lagi, maka teman-teman bisa menambahkan di sini, teman-teman, ya. Di sini ada menu add, terus di sini ada berapa baris yang mau ditambahkan. Itu, teman-teman, ya, untuk menambah barisnya. Nah, setelah itu, teman-teman, setelah kita tahu tentang kolom dan baris, maka langkah berikutnya kita ini, ya, yang kotak-kotak ini namanya apa? Ini namanya adalah sel. Nah, sel ini dipakai untuk menulis datanya, ya, teman-teman, ya. Baik itu data teks, data angka, data rumus, nanti nulisnya di kotak-kotak ini, teman-teman, ya. Nah, kotak-kotak ini, teman-teman, itu punya alamat, ya. Jadi alamat nanti itu dipakai kalau kita mengolah rumus, teman-teman, ya. Kalau kita bekerja dengan rumus atau pengolahan data lainnya, nanti yang dipakai adalah alamat selnya ini. Nah, kalau begitu selnya alamatnya apa ini? Nah, alamatnya adalah perpotongan antara kolom dan baris. Jadi kalau di sini ini berarti alamatnya adalah D7, ya. Ini, ya, D7. Kalau saya klik di sini, alamat daripada sel ini adalah C3. Jadi kolomnya didulukan, teman-teman, baru baris, ya, namanya. Jadi kalau di sini berarti F4 dan sebagainya. Nah, untuk memudahkannya, teman-teman bisa melihat di sini, teman-teman, ya. Di yang ini ada petunjuknya di sini, ya, teman-teman, ya. Ini adalah alamat selnya. Jadi kalau saya klik di sini, nah ini berarti alamat selnya adalah F7. Saya klik di sini, berarti alamat selnya adalah B10. Seperti itu, ya, teman-teman, ya. Ini untuk sel. Kemudian setelah kita tahu tentang kolom, baris, sel, berikutnya di lembar kerja Google Sheet ini bentuknya adalah berlembar-lembar, teman-teman. Jadi seperti buku tulis itu, teman-teman, ya. Ada halaman 1, halaman 2, halaman 3, dan seterusnya. Nah, di sini yang ditampilkan secara defaultnya cuma sheet 1. Jadi kalau teman-teman ingin menambah sheet yang baru, lembar kedua, ini kita klik tanda plus ini, teman-teman. Nah, ya, kita klik, maka akan muncul sheet 2, ya. Saya klik lagi, muncul sheet 3. Jadi misalkan teman-teman nanti di sheet 1 menulis misalnya daftar piket, misalnya daftar piket, lalu di sini daftar 7K, lalu di sini daftar peserta apa, seperti itu, teman-teman, ya. Maka nanti nulisnya di sini, di sheet 1, di sheet 2, di sheet 3. Seperti itu, teman-teman, ya. Jadi mirip seperti di buku tulis itu. Kemudian setelah ada sheet ini, di sini ada bar ini, teman-teman, ya. Tadi sudah kita pakai, ya, ini. Bar ini untuk menggeser, ya, agar tampilan itu menggeser ke kanan. Nah, ini, ya. Jadi tampilan layarnya digeser ke kiri atau ke kanan, ya. Ini horizontal scroll bar ini. Caranya mouse-nya yang kiri ditekan, tombol mouse yang kiri terus sambil digeser-geser mouse-nya. Terus yang kanan ini juga ada, ya. Yang ini, teman-teman, ya. Ini tombol vertikal scroll bar, ya. Jadi ini kita geser ke atas ke bawah. Seperti itu, teman-teman, ya. Terus selain ini banyak sekali, teman-teman, ya. Jadi nanti ada ini menu ini, ya. Ini untuk apa? Ini menu-menunya ini. Nanti kita bahas sesuai dengan materinya, teman-teman, ya. Biar nanti videonya tidak kepanjangan. Jadi sementara seperti ini cara kita mengenal tampilan daripada Google Sheet.
Untuk berikutnya nanti kita bahas tentang bagaimanakah cara kita mengentry datanya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.